Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lutfia Ramadhani. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Ulumul Hadis tentang ilmu mukhtalif al-hadis. Apa sih ilmu mukhtalif al-hadis itu? Secara bahasa, mukhtalif artinya berbeda atau bertentangan. Sedangkan menurut istilah, ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang sekilas itu terlihat saling bertentangan. Lalu di ilmu ini tuh kita cari cara menyatukan maknanya dan tahu cara menjelaskan bahwa sebenarnya tidak bertentangan. Ada dua hadis yang terlihat itu tuh bertentangan terlihatnya. Namun ketika dipelajari lebih lanjut lagi, kedua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan ketika kita tuh mencari tahu satu makna yang sama. Terus mengapa bisa terjadi perbedaan gitu? Kadang kita temui kan dua hadis yang maknanya itu tampak berlawanan, padahal keduanya itu sama-sama dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Nih, penyebabnya itu ada tiga. Yang pertama, berbeda waktu dan keadaan. Misalnya nih, ada larangan di awal, namun ada izin setelahnya. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, karena berbeda tempat atau kondisi khusus, misalnya saat aman dan saat takut. Kemudian penyebab ketiga yaitu beda pengertian atau makna kata. Satu kata itu bisa punya arti lebih dari satu, jadi kemungkinan besar bisa menjadi suatu seperti terlihat bertentangan. Kemudian cara menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan itu bagaimana? Nah, ulama itu punya cara cerdas untuk menyatukan maknanya, antara lain yang pertama, menjelaskan maknanya, mencari arti yang cocok sehingga keduanya tuh benar. Contohnya nih, ada satu hadis yang bilang gini, jangan sholat saat matahari terbit. Nah, ada hadis lain yang mengucapkan seperti ini, teruslah sholat. Ketika dicari tahu dan dicocokkan, ternyata maksudnya itu jangan sholat wajib saat matahari terbit, tapi kalau sholat sunnah itu boleh, tapi ketika ada sebab juga gitu. Kemudian cara yang kedua itu mengetahui yang membatalkan dan yang dibatalkan, mengetahui mana yang datang belakangan sebagai aturan baru. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, membatasi makna. Satu hadis bersifat umum, yang lain khusus. Contohnya, jangan makan hewan bangkai. Itu hadis yang umum ya. Kemudian ada hadis yang lebih khusus lagi, boleh makan bangkai jika terdesak. Jadi misalnya nih kita tersesat di dalam hutan, kita kelaparan. Nah, di situ tuh benar-benar gak ada makanan satupun, dan hanya ada bangkai hewan. Di situ boleh dan halal kita makannya karena kita tuh dalam keadaan kelaparan. Daripada kita meninggal di tempat itu, jadi lebih baik kita makan bangkai tersebut gitu. Jadi ada suatu kekhususan di hadis ini. Jadi dua hadis ini tuh bukan bertentangan, namun ada suatu kekhususan dan umum. Jadi hanya di kondisi-kondisi tertentu saja boleh kita tuh makan bangkai hewan. Kemudian manfaat dari ilmu ini apa? Ilmu mukhtalif al-hadis. Yang pertama, kita itu menghilangkan kebingungan dan keraguan umat. Kedua, menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sempurna, sejalan, dan tidak bertentangan. Kemudian, manfaat yang ketiga, menjauhkan kita dari pemahaman yang sembarangan dan salah. Jadi, di ilmu mukhtalif al-hadis ini kita tuh mencocokkan dua hadis yang terlihat bertentangan, namun sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, itu maknanya tidak bertentangan, hanya saja ada konteks-konteks yang ada
ada yang dikhususkan, ada yang umum gitu. Jadi ada suatu sebab kenapa hadis ini terlihat bertentangan, padahal tidak ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya tentang ilmu mukhtalif al-hadis. Apabila ada salah boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi